Kaki dingin terus-menerus, bahkan saat musim panas di bawah selimut. Apakah Anda menyalahkan usia atau sekadar menganggapnya sebagai struktur tubuh yang memang begitu? Bagaimana jika saya beritahu, sebenarnya telapak kaki Anda sedang mencoba menyampaikan sebuah pesan penting? Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa kaki Anda selalu terasa dingin, dan Anda akan mengerti bahwa ini sama sekali bukan karena faktor usia. Saya jamin, Anda akan melihat gejala yang terkesan sepele ini dari sudut pandang yang sama sekali baru. Baiklah, mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Bayangkan tubuh kita ini adalah sebuah kota metropolitan yang sangat besar, dan sistem peredaran darah adalah jaringan transportasinya. Jantung kita berfungsi layaknya pusat distribusi utama, dan darah adalah kurir yang bertugas mengantarkan oksigen serta nutrisi ke setiap sudut, bahkan ke area yang paling terpencil sekalipun. Namun, apa yang terjadi jika di jalanan itu muncul kemacetan, atau para kurir ini kehabisan tenaga sebelum mencapai tujuan akhir? Mari kita bayangkan tubuh kita sebagai sebuah kota besar yang ramai dan hidup. Jantung di kota ini adalah pusat energi dan distribusinya yang utama. Sementara itu, sistem peredaran darah adalah jaringan jalan yang kompleks, mulai dari jalan-jalan utama selebar arteri hingga gang-gang kecil berupa kapiler. Di jalan-jalan inilah darah kita, layaknya kurir, terus bergegas tanpa henti 24 jam sehari. Mereka mengantarkan kehangatan, oksigen dan nutrisi ke setiap rumah, ke setiap sudut kota tubuh kita. Nah, di megapolitan ini ada area-area yang paling terpencil, yang benar-benar merupakan pinggiran kota. Itulah kaki dan tangan kita. Mereka berada paling jauh dari pusat pemanas utama. Dan ketika pasokan di sistem mulai terganggu, apapun penyebabnya, area-area inilah yang pertama kali merasakan dampaknya. Tubuh kita seperti seorang wali kota yang bijaksana dalam situasi krisis akan mendistribusikan ulang sumber daya. Ia berkata, "Baiklah, semua kehangatan dan energi pertama-tama kita arahkan untuk menjaga kelangsungan hidup objek-objek pusat, yaitu otak, jantung, dan organ-organ vital lainnya." Sementara itu, ke area-area pinggir, sumber daya dipasok dengan prioritas terakhir. Darah tidak sampai ke sana dalam jumlah yang cukup untuk menjaga suhu yang nyaman. Itulah sebabnya mengapa kaki dan tanganlah yang pertama kali membunyikan alarm, menjadi dingin dan terasa seperti es. Penyebab pertama dan paling umum dari masalah ini adalah penyempitan jalan itu sendiri, yaitu pembuluh darah kita. Mari kita kembali ke analogi jalan tol kita. Bayangkan sebuah jalan raya lebar berjalur 4 yang menuju ke pinggiran kota tiba-tiba ditutup karena pekerjaan perbaikan. Hanya tersisa satu jalur yang sangat sempit untuk dilewati. Apa yang akan terjadi? Benar sekali, akan terbentuk kemacetan raksasa. Arus kendaraan akan melambat hingga kecepatan siput. Proses yang sama persis juga terjadi di dalam tubuh kita. Ketika arteri dan kapiler menyempit, ruang dalamnya, lumen, akan mengecil. Darah hangat yang kaya oksigen secara fisik tidak bisa mengalir ke jari-jari kaki dan tangan dalam volume yang cukup. Kurir kita, sel darah, menjadi sesak dan tidak bisa lewat. Akibatnya, kaki Anda tidak mendapatkan kehangatan yang cukup dari dalam. Kaki Anda terasa dingin bukan karena suhu ruangan yang sejuk, melainkan karena sistem pemanas internal Anda sendiri mengalami gangguan. Proses ini dikenal sebagai vasokonstriksi dan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Dan seringkali penyebab utama dari masalah penyempitan ini yang bisa kita ibaratkan seperti kemacetan pada pembuluh darah adalah gaya hidup kita sendiri. Coba renungkan ini. Berapa jam sehari Anda habiskan dengan duduk, di meja kerja, di balik kemudi mobil, atau di sofa depan TV pada malam hari? Pada saat-saat ini, kaki kita dalam kondisi istirahat total. Padahal otot-otot kaki, terutama otot betis, bukan tanpa alasan disebut sebagai jantung kedua. Saat kita berjalan, berlari, atau sekadar bergerak, otot-otot ini berkontraksi secara aktif.
Setiap kali berkontraksi, otot-otot ini menekan vena-vena dalam, secara harfiah memeras darah dari dalamnya dan membantunya naik kembali ke jantung, melawan gravitasi. Ini adalah pompa yang sangat kuat, yang meringankan beban jantung utama kita. Namun, saat Anda duduk berjam-jam, pompa ini seolah mati. Darah mengendap di bagian bawah kaki, dan aliran balik vena melambat. Jika darah lama sulit mengalir keluar, maka darah arteri yang baru dan hangat juga akan sulit masuk. Akibatnya terjadi penumpukan darah, dan sebagai konsekuensinya muncul sensasi dingin yang tidak nyaman itu. Sekarang, mari kita bicara tentang musuh nomor satu bagi kesehatan pembuluh darah. Musuh itu adalah rokok. Mungkin Anda tidak pernah mengaitkan kebiasaan ini dengan kaki dingin. Padahal hubungannya sangat langsung dan, sayang sekali, merusak. Cukup sebatang rokok saja, nikotin yang meresap ke dalam darah langsung memicu penyempitan mendadak dan parah pada pembuluh darah tepi. Bayangkan seolah ada perintah menciut yang menggema di seluruh jalur peredaran darah Anda. Arteri dan kapiler, khususnya di tangan dan kaki, langsung menciut sehingga salurannya menyempit drastis. Efek ini bisa bertahan hingga 1,5 jam hanya dengan sebatang rokok. Lalu, bagaimana jika seseorang merokok secara terus-menerus? Pembuluh darahnya akan berada dalam kondisi kejang kronis. Artinya, aliran darah ke anggota gerak selalu terganggu. Bagi tubuh perokok, kondisi ini ibarat mencoba menghangatkan rumah besar menggunakan pipa-pipa kecil yang tersumbat. Sudah pasti, bagian ruangan terjauh, seperti jari-jari kaki, tidak akan mendapatkan kehangatan yang cukup. Belum lagi dampak jangka panjang nikotin yang merusak dinding pembuluh darah, menjadikannya rapuh dan tidak elastis. Pola makan yang tidak sehat juga berperan besar, terutama jika Anda sering mengonsumsi makanan berlemak, digoreng, dan makanan olahan. Pelaku utamanya adalah penumpukan kolesterol jahat yang berlebihan. Untuk memahami cara kerjanya, bayangkan saja sebuah pipa air biasa. Jika bertahun-tahun Anda membuang lemak ke dalamnya, secara bertahap, lapisan lengket akan mulai terbentuk di dinding bagian dalamnya. Seiring waktu, lapisan ini akan semakin tebal, dan saluran untuk air pun akan semakin menyempit. Hal yang sangat mirip terjadi pada pembuluh darah kita. Kolesterol jahat, seperti sampah lengket, mulai menempel dan mengendap di dinding bagian dalam yang seharusnya mulus. Seiring waktu, endapan-endapan ini, yang oleh dokter disebut plak aterosklerotik, akan tumbuh dan bahkan bisa mengeras. Plak ini secara harfiah menyempitkan ruang di dalam pembuluh darah, menciptakan hambatan fisik nyata bagi aliran darah. Darah pun harus berjuang keras melewati celah-celah sempit ini. Dan akibatnya, jauh lebih sedikit darah yang bisa mencapai kaki. Bersamaan dengan itu, kehangatan berharga yang seharusnya mengalir pun ikut berkurang. Tapi bagaimana jika Anda sudah tidak merokok, rajin berolahraga, dan menjaga pola makan, namun kaki Anda masih saja terasa dingin? Jika demikian, mungkin sudah saatnya Anda mencari tahu lebih dalam. Karena di balik gejala ini bisa saja tersembunyi kondisi medis yang lebih serius. Salah satu kondisi tersebut dikenal sebagai penyakit arteri perifer atau disingkat PAP. Pada dasarnya, ini merupakan kelanjutan dari masalah penumpukan plak aterosklerotik yang sebelumnya mungkin sudah Anda dengar, namun sudah berada pada stadium yang lebih lanjut dan berbahaya. Pada PAP, arteri yang bertugas membawa darah ke kaki menyempit begitu parah, hingga pasokan darah menjadi sangat tidak mencukupi atau kritis. Kaki yang dingin dalam kasus ini hanyalah salah satu gejalanya. Selain itu, Anda mungkin juga mengalami nyeri betis saat berjalan yang akan mereda ketika beristirahat, kelemahan pada kaki, perubahan warna kulit menjadi pucat atau kebiruan, dan bahkan luka yang tak kunjung sembuh. Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan biasa, melainkan sebuah sinyal bahaya keras dari tubuh Anda. Ini menandakan bahwa sistem transportasi darah Anda sedang dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan segera dari para ahli medis. Penyebab umum lainnya yang seringkali sangat berbahaya dan merusak secara diam-diam adalah diabetes.
Kadar gula darah tinggi, jika tidak terkontrol, seiring waktu akan bertindak seperti racun yang lambat namun sangat merusak bagi seluruh tubuh. Dan ada dua target utama yang diserangnya, saraf dan pembuluh darah. Pertama, gula merusak ujung-ujung saraf, terutama yang paling panjang, yaitu yang menjulur hingga ke kaki kita. Proses ini dikenal sebagai neuropati diabetik. Akibatnya sensitivitas terganggu. Kaki tidak hanya bisa terasa dingin, tetapi juga mati rasa, atau bahkan merasakan sensasi terbakar. Ini bagaikan termostat dalam sistem pengatur suhu tubuh Anda rusak, sehingga mengirimkan sinyal yang keliru. Kedua, kadar gula tinggi juga merusak pembuluh darah itu sendiri, terutama yang paling kecil, yaitu kapiler. Ini membuat dinding pembuluh darah menjadi rapuh dan memicu penyumbatan. Terjadi kerusakan ganda, kabel untuk mengirimkan sinyal suhu rusak, dan pipa untuk mengalirkan panas juga tersumbat. Oleh karena itu, bagi penderita diabetes, kaki yang dingin adalah gejala yang sangat mengkhawatirkan dan memerlukan perhatian serius. Ada juga fenomena menarik, meskipun tidak selalu berbahaya, yang dikenal sebagai penyakit atau sindrom Raynaud. Ini adalah kondisi di mana arteri-arteri kecil, terutama di jari tangan dan kaki, bereaksi secara ekstrim dan berlebihan terhadap rangsangan eksternal. Pemicu utamanya seringkali adalah hawa dingin. Misalnya saat Anda mengambil sesuatu dari freezer atau sekadar keluar rumah dalam cuaca sejuk. Namun serangan ini juga bisa dipicu oleh stres emosional yang parah. Lalu, apa yang terjadi pada saat itu? Pembuluh darah tiba-tiba dan sangat menyempit, spasem, memblokir aliran darah sepenuhnya. Akibatnya terlihatlah pemandangan yang sangat khas. Jari-jari akan tiba-tiba memutih, seolah seluruh darah telah menghilang dari sana. Kemudian karena kekurangan oksigen, warnanya bisa berubah menjadi kebiruan atau bahkan ungu. Setelah spasme mereda dan aliran darah pulih, jari-jari akan memerah dan mulai terasa nyeri atau panas terbakar. Ini adalah tanda yang sangat mencolok dari gangguan sirkulasi darah, yang meskipun terlihat menakutkan, dalam sebagian besar kasus tidak menyebabkan konsekuensi serius, namun tetap tidak disarankan untuk mengabaikannya. Seringkali, masalahnya bukan terletak pada jalur pengiriman, melainkan pada kurirnya itu sendiri. Dalam konteks tubuh kita, ini mengacu pada komponen darah. Bayangkan, jika tiba-tiba layanan pengiriman Anda mengurangi jumlah staf secara drastis, jumlah armada kendaraan berkurang separuh. Mampukah mereka tetap mengantarkan semua pesanan secara efisien ke seluruh kota yang luas? Tentu saja tidak. Pengiriman akan menjadi jarang dan daerah-daerah terpencil mungkin tidak akan menerima paket sama sekali. Situasi serupa terjadi dalam tubuh ketika seseorang mengalami anemia, terutama anemia defisiensi besi. Dalam kondisi ini, kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah, eritrosit, dalam darah menurun. Padahal sel darah merah inilah kurir utama yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Akibatnya, kurir yang tersedia menjadi sedikit. Jaringan dan organ, termasuk kaki kita, mulai kekurangan oksigen. Tubuh berusaha mengompensasinya dengan menyempitkan pembuluh darah tepi, guna mengarahkan pasokan darah yang terbatas ke organ-organ vital. Selain itu, anemia juga seringkali ditandai dengan kelemahan umum dan mudah lelah. Jadi, jika kaki Anda sering terasa dingin, disertai kulit pucat dan rasa lelah yang berkelanjutan, ada baiknya untuk memeriksakan kadar hemoglobin Anda. Pernahkah Anda membayangkan bahwa tubuh kita punya termostat pusat sendiri yang mengatur suhu dan kecepatan metabolisme? Peran vital ini diemban oleh kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu yang terletak di leher, yaitu kelenjar tiroid. Kelenjar ini memproduksi hormon-hormon yang pada dasarnya menentukan laju atau ritme kerja seluruh organ tubuh kita. Nah, ketika kelenjar ini mulai malas dan tidak menghasilkan cukup hormon, kondisi yang disebut hipotiroidisme, seluruh tubuh kita seolah beralih ke mode lambat, mode hemat energi. Metabolisme melambat, detak jantung bisa jadi lebih pelan, muncul rasa kantuk dan apati,
Dan tentu saja, tubuh pun mulai menghemat panas. Suhu di area pinggir atau ekstremitas seperti tangan dan kaki diturunkan demi menjaga kehangatan organ-organ vital di pusat tubuh. Oleh karena itu, salah satu tanda hipotiroidisme yang paling klasik dan sering muncul pertama kali adalah perasaan menggigil yang terus-menerus, bahkan ketika orang di sekitar Anda merasa hangat, terutama pada tangan dan kaki yang terasa sedingin es. Satu lagi kemungkinan penyebab yang sering terlewatkan adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Mari kita kembali lagi ke analogi sistem pasokan air kita. Agar air bisa mencapai lantai-lantai atas gedung pencakar langit, pipa harus memiliki tekanan yang kuat. Jika tekanannya lemah, air hanya akan menetes lesu dari keran di lantai 5 dan bahkan tidak akan sampai ke penthouse di lantai 100. Dalam tubuh kita, peran tekanan ini dimainkan oleh tekanan darah. Inilah kekuatan yang digunakan jantung untuk memompa darah ke seluruh pembuluh darah. Jika tekanan ini terus-menerus rendah, darah tidak memiliki kekuatan dan kecepatan yang cukup untuk secara efektif mencapai titik-titik terjauh. Misalnya, jari-jari kaki kita. Jantung memang berfungsi, darah mengalir, tetapi alirannya begitu lambat, sehingga tidak mampu memberikan suplai darah dan kehangatan yang memadai bagi anggota gerak. Penderita hipotensi sering mengeluhkan tidak hanya kaki yang dingin, tetapi juga pusing, lemas, dan mudah lelah. Sistem tubuh mereka bekerja pada putaran yang rendah, dan bagian-bagian perifer atau ujung tubuhlah yang pertama merasakannya. Nah, sekarang mari kita bongkar mitos yang mungkin paling utama dan paling sering kita dengar. Banyak orang berpikir, "Ya, mau bagaimana lagi? Sudah tidak muda lagi kan? Ini pasti karena usia." Mereka lantas menganggap telapak kaki dingin sebagai bagian tak terhindarkan dari penuaan. Tapi, itu adalah pemahaman yang keliru. Usia itu sendiri bukanlah penyebab langsung dari kaki dingin. Menua tidak berarti tubuh kita secara otomatis harus merasakan kedinginan di telapak kaki. Namun, usia memang merupakan faktor risiko yang sangat penting. Ini adalah periode di mana efek kumulatif dari gaya hidup kita menumpuk dan berbagai penyakit kronis bisa mulai berkembang. Seiring bertambahnya usia, dinding pembuluh darah kita memang bisa kehilangan elastisitasnya. Kemungkinan berkembangnya aterosklerosis yang sudah kita bahas sebelumnya meningkat secara signifikan. Risiko munculnya diabetes tipe 2 atau masalah tiroid juga lebih tinggi. Intinya, usia bukanlah penyakit, melainkan semacam pemicu yang membuat kita lebih rentan terhadap semua penyebab yang sudah kita bahas tadi. Jadi, bukan angka di KTP Anda yang menjadi masalah utamanya, melainkan kondisi kesehatan pembuluh darah dan seluruh tubuh Anda secara menyeluruh. Tahukah Anda bahwa suhu kaki Anda bisa dipengaruhi oleh seberapa banyak air yang Anda minum? Ya, dehidrasi sederhana bisa jadi salah satu penyebab tersembunyi mengapa kaki terasa dingin terus-menerus. Mari kita pahami bagaimana hal ini terjadi. Darah kita, lebih dari 90% terdiri dari air. Ketika tubuh kekurangan cairan, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan air yang tersisa. Akibatnya, darah menjadi lebih kental dan pekat. Bayangkan saja, alih-alih memompa air biasa melalui pipa, sebuah pompa harus mendorong agar-agar kental. Tentu saja, ini membutuhkan upaya yang jauh lebih besar. Jantung kita pun akan bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah yang mengental ini melalui pembuluh darah. Terutama sangat sulit bagi darah untuk menembus kapiler-kapiler terkecil di kaki kita. Aliran darah melambat, dan proses pertukaran panas tubuh pun terganggu. Jadi sebelum Anda terburu-buru mengenakan kaus kaki ketiga, tanyakan pada diri Anda, sudahkah saya minum cukup air putih hari ini? Terkadang solusi dari masalah itu jauh lebih sederhana dari yang kita duga. Stres berkepanjangan yang kini sudah jadi hal lumrah bagi banyak dari kita, ternyata juga punya peran licik yang membahayakan. Saat kita merasa gugup, cemas, atau menghadapi bahaya, tubuh kita secara instan mengaktifkan mekanisme bertahan hidup kuno yang disebut lawan atau lari, fight or flight. Saat itu dosis besar hormon stres,
terutama adrenalin dan kortisol, dilepaskan ke aliran darah. Tugas utama hormon-hormon ini adalah memobilisasi semua sumber daya tubuh untuk menyelamatkan diri. Untuk itu, tubuh mengalirkan sebanyak mungkin darah ke organ-organ vital, ke otak agar kita bisa berpikir cepat, ke jantung agar berdetak lebih kencang, dan ke otot-otot besar agar kita bisa lari atau melawan. Dari mana darah ini diambil? Tubuh mengambilnya dari area perifer atau bagian tepi. Hormon-hormon ini menyebabkan penyempitan pembuluh darah secara drastis di kulit, tangan, dan kaki kita. Seolah tubuh berkata, sekarang bukan waktunya menghangatkan jari jemari. Yang penting adalah bertahan hidup. Jika stres hanya terjadi sesekali, maka semuanya akan cepat kembali normal. Namun, jika stres menjadi kronis, pembuluh darah di tangan dan kaki kita bisa terus-menerus dalam kondisi menyempit, dan inilah yang menyebabkan sensasi dingin. Omong-omong, ada fakta statistik menarik. Wanita lebih sering mengeluh kakinya dingin dibandingkan pria, dan ada beberapa penjelasan fisiologis untuk hal ini. Pertama, ini berkaitan dengan hormon. Hormon estrogen pada wanita memengaruhi pembuluh darah tepi, membuat pembuluh darah tersebut lebih sensitif terhadap perubahan suhu. Oleh karena itu, sedikit penurunan suhu pun bisa memicu penyempitan pembuluh darah yang lebih kuat di area tangan dan kaki pada wanita. Kedua, rata-rata wanita memiliki persentase massa otot yang lebih rendah dan persentase lemak tubuh yang lebih tinggi dibandingkan pria. Padahal, ototlah tungku utama kita. Otot menghasilkan banyak panas bahkan saat kita sedang beristirahat. Jaringan lemak sebaliknya kurang efektif menghasilkan panas. Sebaliknya ia lebih berfungsi sebagai penyimpan panas. Jadi, bisa dibilang wanita memiliki penghangat internal yang lebih sedikit. Selain itu, tubuh wanita secara evolusioner dirancang untuk melindungi organ reproduksi. Oleh karena itu, saat suhu sedikit dingin, tubuh akan mengalirkan darah hangat pertama-tama ke area panggul, sehingga mengurangi aliran darah ke tangan dan kaki. Terkadang, penyebab kaki dingin itu sangat simpel dan seringkali kita abaikan. Ini tentang tekanan mekanis pada pembuluh darah. Ambil contoh, sepatu kesayangan Anda yang terlalu sempit atau ketat. Meskipun terlihat bagus, sepatu itu bisa menekan pembuluh darah di telapak kaki sepanjang hari, mengganggu sirkulasi normal. Ibarat Anda menginjak selang air di taman, aliran airnya pasti langsung melemah. Hal yang sama juga berlaku untuk kebiasaan kita duduk menyilangkan kaki. Dalam posisi ini, Anda menekan pembuluh darah besar di belakang lutut, menciptakan hambatan serius bagi aliran darah. Akibatnya, darah jadi sulit mengalir ke betis dan telapak kaki, dan juga sulit kembali ke atas. Jika Anda duduk seperti ini berjam-jam, kaki tidak hanya akan terasa dingin, tapi juga bisa kesemutan atau mati rasa. Ini adalah hambatan fisik murni yang kita ciptakan sendiri untuk sistem peredaran darah kita. Terkadang, cukup dengan mengganti sepatu yang lebih longgar dan memperhatikan posisi duduk Anda, sudah bisa merasakan kelegaan yang signifikan. Nah, ada satu lagi penyebab yang mungkin tidak banyak orang sadari, bahkan jarang dikaitkan dengan suhu kaki. Masalahnya bisa jadi ada di punggung Anda. Ya, tepatnya pada tulang belakang. Sistem saraf kita adalah pusat kendali utama yang mengatur segalanya, termasuk ketegangan pembuluh darah. Sinyal-sinyal untuk melebar atau menyempitnya pembuluh darah ini berasal dari sumsum tulang belakang, dihantarkan melalui serabut saraf. Jika ada masalah pada tulang belakang bagian lumbal atau punggung bawah, misalnya osteokondrosis, hernia, atau sekadar saraf terjepit, sinyal-sinyal kendali ini bisa terganggu, terdistorsi, atau bahkan tidak sampai ke tujuan. Saraf yang bertanggung jawab menginervasi pembuluh darah di kaki bisa tertekan, sehingga fungsinya pun terganggu. Akibatnya, pembuluh darah bisa berada dalam kondisi spasme atau tegang terus-menerus, tidak merespons perintah dengan baik.
kaki akan terasa dingin, dan bisa juga muncul sensasi merinding atau kebas. Jadi, jika kaki Anda sering terasa dingin dan disertai nyeri pada punggung bagian bawah, itu adalah alasan kuat untuk segera berkonsultasi dengan ahli saraf atau neurolog. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara ketidaknyamanan biasa dan gejala yang benar-benar berbahaya. Jika kaki Anda hanya terasa dingin, namun warnanya tetap normal, sensitivitas sentuhan tetap ada, dan setelah dihangatkan semuanya kembali normal. Itu satu hal. Namun, ada tanda-tanda bahaya yang sama sekali tidak boleh Anda abaikan. Jika rasa dingin itu disertai mati rasa yang terus-menerus, sehingga Anda tidak bisa lagi merasakan sentuhan dengan normal. Jika Anda merasakan kesemutan, sensasi seperti ditusuk-tusuk jarum, atau terbakar yang tidak kunjung hilang. Jika kulit di kaki Anda menjadi pucat, kebiruan, atau tampak berbintik-bintik seperti marmer. Jika muncul luka atau borok di kaki yang sangat sulit sembuh. Atau jika salah satu kaki Anda selalu terasa lebih dingin dibandingkan kaki yang lain. Semua ini adalah tanda-tanda gangguan peredaran darah yang serius, yang memerlukan konsultasi dokter segera, bukan penanganan sendiri. Mengabaikan gejala-gejala seperti ini dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius. Sebagai penutup, ada tes sederhana yang bisa Anda lakukan di rumah untuk membantu menilai kondisi aliran darah kapiler Anda. Tes ini dikenal sebagai tes pengisian kapiler atau gejala bintik putih. Anda bisa melakukannya sekarang juga. Duduklah dengan nyaman, lalu angkat salah satu kaki Anda. Kemudian, tekan kuat-kuat kuku jempol kaki Anda selama beberapa detik. Anda akan melihat bagaimana dasar kuku di bawah tekanan itu memutih. Nah, sekarang, lepaskan tekanan dari jari tersebut dan perhatikan baik-baik sambil menghitung waktu. Normalnya, darah seharusnya kembali dengan cepat dan kuku harus kembali merah muda dalam waktu kurang dari 2 atau 3 detik. Namun, jika bintik putih itu bertahan lebih lama, 3, 4, 5 detik atau lebih, ini bisa menjadi indikasi bahwa mikrosirkulasi di pembuluh darah terkecil Anda terganggu. Darah kembali ke kapiler terlalu lambat. Tentu saja, ini bukanlah diagnosis pasti 100%, tapi ini adalah alasan kuat untuk lebih memperhatikan kesehatan Anda dan mungkin mendiskusikan hasil ini dengan dokter Anda. Jadi, apa maksudnya semua ini? Ternyata, kaki dingin itu bukan cuma sekadar keluhan iseng atau fitur tubuh yang mengganggu. Dalam banyak kasus, ini adalah indikator. Anggap saja seperti lampu cek engine di dashboard mobil Anda, tapi ini untuk tubuh Anda. Jika sinyal ini diabaikan, Anda bisa melewatkan tanda awal penyakit serius seperti aterosklerosis, diabetes, atau masalah jantung. Ini bukan cuma soal ketidaknyamanan sesaat, tapi tentang kesehatan Anda secara menyeluruh. Poin utamanya, kaki yang sering dingin ini justru bisa jadi cara deteksi paling awal dan paling mudah. Ini adalah sinyal bahwa Anda perlu lebih memperhatikan gaya hidup Anda dan mungkin sudah saatnya berkonsultasi dengan dokter. Ingat, tubuh Anda selalu berkomunikasi dengan Anda dan kaki dingin adalah salah satu bahasanya. Jangan abaikan sinyal ini. Cermati kebiasaan Anda, perhatikan gejala lain, dan rawatlah sistem transportasi, atau lebih tepatnya sistem peredaran darah Anda dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat dan membuat Anda berpikir, mohon dukungannya dengan like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan konten-konten baru. Nah, sekarang giliran Anda. Bagaimana biasanya Anda menghangatkan kaki Anda? Bagikan tips dan trik jitu Anda di kolom komentar. Mari kita saling berbagi.